Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 bab 2. Kita akan melanjutkan pelajaran dengan judul Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Untuk pertama kali kita akan bahas tentang Kerajaan Kutai. Awali dari letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muara Kanan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Pusat Kerajaan Kutai ini memiliki letak yang sangat strategis karena dilalui oleh perdagangan internasional. Letak dari kerajaan Kutai yaitu di tepi Sungai Muara Kanan di Kalimantan. Sedangkan sumber sejarah tentang kerajaan Kutai itu terdapat dari prasasti yang disebut juga dengan Yupa. Apa itu Yupa? Yupa adalah suku peringatan untuk melakukan hewan hutan. Buku peringatan ini dibuat oleh para Brahmana sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasa dan kebaikan dari Raja Pengawal. Kerajaan Kutai ini diperkirakan sekitar abad 4. Menurut para ahli, sejak saat itulah Indonesia memasuki masa tulisan. Sejak saat itu Indonesia beralih dari zaman prasejarah menjadi zaman sejarah. Itu ditandai dengan ditemukannya Yupa di Kerajaan Kutai. Apakah lanjutkan sekarang faktor pendorong mengapa Kerajaan Kutai bisa berkembang. Di antaranya adalah yang pertama, Kerajaan Kutai memiliki letak yang sangat strategis. Mengapa strategis? Sebab dilalui oleh jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, lanjut ke Cina. Jadi dua kerajaan yaitu India dan Cina merupakan negara atau kerajaan yang besar yang mempengaruhi terhadap perkembangan kerajaan. Yang pertama. Yang kedua, Kerajaan Kutai memiliki raja yang cakap dan sangat menyayangi, memperhatikan kehidupan rakyat. Rakyat bisa hidup makmur. Bukan hanya raja saja, juga para Brahmana. Itu dua faktor kenapa Kerajaan Kutai bisa berkembang pesat. Yang keempat, raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kutai, di salah satu Yupa berhasil dibaca, itu 1 Kundungga, 2 Aswawarman, 3 Mulawarman. Jadi para ahli berhasil membaca Yupa dengan menggunakan bahasa Sanskerta huruf Pala. Apakah lanjutkan sekarang tentang perkembangan kehidupan Kerajaan Kutai dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik, Bapak akan ungkapkan raja yang terbesar, raja yang paling kuat. Raja yang terbesar di Kerajaan Kutai menurut para ahli adalah Mulawarman. Pada masa Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai masa keemasan karena rakyatnya dapat hidup makmur. Pada masa Mulawarman juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan para Brahmana. Pada masa dia berkuasa, hampir seluruh Kalimantan berhasil dikuasainya. Ini adalah salah satu bukti
bahwa dalam bidang politik Kutai mencapai puncak kejayaan ditandai dengan dikuasainya hampir seluruh wilayah Kalimantan. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai bertumpu pada perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena memiliki letak yang strategis. Selain bidang perdagangan, Kerajaan Kutai juga didukung oleh bidang pertanian. Bahkan ada yang berpendapat bahwa selain pertanian, peternakan juga. Ini ditandai dengan banyaknya kurban-kurban yang dilakukan oleh raja. Kita lanjutkan yang ketiga dalam bidang budaya. Bidang budaya ditandai dengan adanya peninggalan berupa yupa. Yupa ini ditulis dengan huruf Pallawa, dan bahasa Sanskerta. Dan di Kerajaan Kutai ini ada tempat suci yang dinamakan Waprakeswara. Waprakeswara ini adalah salah satu tempat untuk menobatkan seseorang menjadi raja. Jadi sebelum menjadi raja, maka raja tadi harus dinobatkan oleh para Brahmana. Ya, diberi gelar biasanya. Ya, itu bidang budaya. Bidang sosial ditandai adalah adanya hubungan raja dengan Brahmana yang sangat baik. Ini ditandai dengan adanya kurban emas dan kurban 20 ekor lembu. Ini menandai bahwa raja sangat dekat dengan para Brahmana. Itu yang keempat. Yang kelima, kita akan bahas tentang mengapa kerajaan Kutai ini mengalami keruntuhan. Salah satu faktor penyebab mengapa kerajaan Kutai ini mengalami keruntuhan diantaranya adalah tidak adanya raja yang cakap setelah Raja Mulawarman meninggal. Ini menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya adalah terjadinya perebutan kekuasaan. Selain perebutan kekuasaan juga menimbulkan penyerangan. Adanya penyerangan dari kerajaan lain. Apalagi kalau misalnya muncul kerajaan baru, misalnya yang beda agama. Ini diperkirakan menjelang akhir kerajaan Kutai itu muncul kerajaan Islam. Islam pada masa berakhirnya pengaruh Hindu-Buddha memiliki pengaruh penting di Indonesia bagian timur. Ditandai misalnya di Maluku muncul kerajaan Ternate dan Tidore. Ini beberapa penyebab mengapa kerajaan Kutai mengalami keruntuhan. Itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.